warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hibzila Azahro Rivera, NIM 42190003, akan menjelaskan tentang Perang Salib. Secara garis besar, periode Perang Salib itu dapat dibagikan kepada 3 periode, tetapi saya akan menjelaskan 2 periode saja. Periode pertama yang disebut dengan periode penaklukan yang berlangsung hingga pada tahun 1144 Masehi. Periode ini adalah merupakan upaya umat Nasrani untuk merebut menduduki sejumlah wilayah Islam. Dan periode kedua yang disebut dengan periode reaksi, serangan balik umat Islam terhadap umat Nasrani. Yang pertama, Perang Salib pertama. Perang Salib muncul ke permukaan untuk pertama kali adalah atas inisiatif Paus Urbanus II, ketika Paus Urbanus II melakukan istighosah akbar dengan seluruh para pembesar-pembesar gereja dalam menyikapi reaksi kehadiran Bani Saljuk di daerah Yerusalem. Setelah istighosah tersebut, Paus Urbanus II berpidato menyuarakan semangat perang dan mengatasnamakan dengan perang suci atau perang salib. Hal ini terjadi pada tahun 1095 Masehi. Selanjutnya, Boutros mensosialisasikan sekaligus mengkampanyekan kepada seluruh umat Kristen untuk ikut serta dalam perang suci tersebut. Boutros ini pernah pergi ke Yerusalem untuk melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis, namun ia dicegat oleh militer Bani Saljuk. Oleh karena itu, ia mengelilingi Eropa dalam rangka mensosialisasikan perang salib ini, sekaligus mengumumkan umat Kristen untuk ikut berperang salib dalam pasukan salib. Boutros akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah pengikutnya yang terdiri dari rakyat jelata yang mengikut sertakan anak-anak dan istri-istri mereka. Selanjutnya, menurut Hasan Ibrahim, mengilustrasikan bahwa pasukan yang hendak membebaskan Baitul Maqdis Yerusalem ini tidak memiliki pengalaman berperang dan tanpa membangun persiapan yang matang, sehingga sepanjang jalan yang mereka lalui, mereka melakukan keonaran dan perampasan. Tetapi ketika mereka mendekati daerah Bani Saljuk, dengan mudahnya mereka dikalahkan oleh tentara dinasti Bani Saljuk. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1096 Masehi. Kekalahan pasukan salib ini tidaklah mengherankan mengingatkan mereka tidak memiliki kualifikasi tentara yang baik. Bahwa pasukan ini terdiri dari orang-orang yang berputus asa, para penjahat dan orang-orang pinggiran rakyat biasa yang tidak punya pengalaman dalam menghadapi peperangan. Oleh sebab itu mereka dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh pasukan Bani Saljuk. Pada tahun 1097 Masehi, umat Kristen melakukan konsolidasi yang lebih matang. Pasukan ini berkumpul di Konstantinopel dan ini merupakan suatu pasukan yang terorganisir dengan rapi. Mereka terdiri dari para pemimpin yang berpengalaman yang terdiri dari ribuan pasukan, sehingga ada yang menggambarkan bahwa Kaisar Alexius sangat terkejut dengan jumlah pasukan yang sangat besar tersebut. Pasukan ini bergerak dari Konstantinopel menuju kota Antakya pada tahun 1098 Masehi. Selama 9 bulan di kota ini dikepung, akibatnya adalah berkurangnya cadangan logistik warga tersebut dan sangat dimungkinkan terjangkitnya penyakit yang melanda kota tersebut. Sementara persediaan obat-obat terbatas, oleh karena itulah akhirnya kota Antakya jatuh ke dalam kekuasaan pasukan salib. Di sini sejarah mencatat bahwa ketika mereka berhasil menduduki kota Antakya ini, mereka melaksanakan pembantaian secara besar-besaran atas penduduk kota tersebut. Setelah kemenangan ini, pasukan salib terus bergerak melakukan ekspansi ke wilayah Islam lainnya. Pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib berhasil menduduki wilayah Yerusalem. Ekspansi terus dilakukan sehingga pada akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Kristen di dunia Islam. Dengan demikian, pada ekspedisi yang kedua ini, tentara salib berhasil mencapai kemenangan dengan merebut dan menduduki beberapa wilayah-wilayah yang sangat penting pada waktu itu. Hal ini disebabkan mereka memiliki pasukan yang sangat besar. Di samping itu mereka diuntungkan di mana pada waktu itu umat Islam tidak bersatu. Islam berada dalam situasi konflik akibat adanya pertikaian sesama mereka. Keberhasilan Eropa pada Perang Salib pertama yang dipimpin oleh Raymond dari Prancis, Bohemond dan Godfrey Lyon ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan Latin.
Akan tetapi kerajaan tersebut tidak berumur panjang karena terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan di antara mereka. Pada serangan tentara salib yang pertama ini, meskipun kondisi kekuatan umat Islam lemah dan tak berdaya, namun bukan berarti tidak ada perlawanan sama sekali dari umat Islam. Sultan Muhammad dari Damaskus berusaha mengabaikan konflik internal dan menggalang kesatuan dan kekuatan Saljuk untuk mengusir pasukan salib. Bahkan ia dapat mengalahkan pasukan salib yang dipimpin oleh Baldawin ketika mereka mengepung kota Damaskus. Namun Baldawin akhirnya dapat merebut kembali daerah-daerah yang lepas setelah mendapat bantuan dari Eropa. Perang Salib Kedua terjadi disebabkan jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Kristen di tangan Islam. Reaksi dan perlawanan yang berarti dari pihak Islam yang pertama muncul di bawah pimpinan seorang perwira Muslim yang gagah dan berani, yakni Imanuddin Zangki yang memegang pemerintahan di kota Mosul tahun 521 Hijriah. Imanuddin Zangki terkenal dengan keberaniannya, sehingga dapat mendirikan kerajaan Islam yang kuat yang mencakup Halab, Hamad, Hims, dan Ba'laba. Dengan gigih ia berjuang melawan pasukan salib, sehingga sedikit demi sedikit ia berhasil memperluas wilayah Islam. Strategi yang dipergunakan dalam melawan pasukan salib adalah dengan memotong kekuatan tentara salib, yang menghubungkan antara anti-ASEAN dan terlebih dahulu dia dan pasukannya melumpuhkan dan menguasai Aleppo. Setelah itu ia merebut kembali kekuasaan salib di Hammah dan diteruskan dengan pembebasan masyarakat muslim dari penderitaan dan kekejaman pasukan salib di daerah-daerah Al-Ashrib dan dari kekejaman pasukan salib. Kemudian pada tanggal 27 November 1144 Masehi, Imanuddin Zangki melakukan pengepungan terhadap Raha Edessa dan berhasil merebut dari tentara salib pada bulan Desember 1144 Masehi. Dengan demikian, Raha dikuasai oleh tentara salib lebih kurang setengah abad. Di sisi lain, bangsa Romawi menjalin kerjasama dengan Perancis. Dan dengan kekuatan gabungan itu mereka menyerang Buza. Mereka menangkap dan membunuh wanita dan anak-anak yang tidak berdaya. Kemudian mereka melanjutkan serangan ke Kaisarae yang berada di bawah kekuasaan Abu Asakir. Abu Asakir segera minta bantuan Imanuddin Zangki dan akhirnya dengan bantuan pasukan Imanuddin, pasukan salib dapat diusir dan wilayah perbatasan di Accra berhasil dikuasai. Begitu juga dengan kota Baalbek, dan selanjutnya masyarakat kota Baalbek ini dipercayakan kepada Komandan Najamuddin, ayah Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi ketika ia bersama pasukannya mengepung kota Akbarah, ia gugur sebagai syahid dan perjuangan cita-citanya dilanjutkan oleh anaknya Nuruddin Zangki. Perang Salib II terjadi didorong oleh jatuhnya kembali Edessa ke tangan umat Islam. Berita tentang kejatuhan Edessa ke tangan Islam sangat menimbulkan kecemasan bagi tokoh-tokoh Kristen Eropa seperti Paus Eugenius III sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan Kristen. Paus Eugenius mengobarkan kebencian terhadap Islam. Ia menyerukan untuk melangsungkan Perang Salib Kedua. Seruan Paus ini mendapat sambutan positif dari Kaisar Prancis Louis VII dan Kaisar Jerman Konrad III. Maka dengan kekuatan besar pasukan Perang Salib II ini bergerak menuju Asia. Pasukan Prancis dan Jerman ini bertolak melalui jalan darat menuju kota-kota suci. Sesampainya mereka di Baitul Maqdis, mereka menentukan untuk menyerang Dimashq bersama-sama dengan tentara salib yang berada di Imarah. Maka berkumpullah angkatan perang di benteng-benteng Dimashq dan mengepungnya pada tahun 1148 Masehi. Akan tetapi dalam pengepungan tersebut mereka mendapatkan kesulitan dan kehabisan tenaga serta kesabaran untuk tetap bertahan mengepung kota tersebut. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa angkatan perang Nuruddin dan Syaifuddin akan datang untuk menolong kota tersebut. Maka hal ini menyebabkan mereka untuk terpaksa angkat kaki meninggalkan kota itu dan kembali ke Eropa. Dan ini merupakan babak akhir dari Perang Salib Kedua. Dalam masa tahun 544 sampai 1149 Hijriah, Nuruddin berhasil menguasai benteng Airema, wilayah perbatasan Apamea dan kota Jocelyn. Dengan menguasai kota-kota tersebut, berarti kota-kota penting yang dikuasai pasukan salib dapat dikuasai.
Selanjutnya pada tahun 1154, pasukan Nuruddin berhasil mengambil alih Damaskus sebagai usahanya melapangkan jalan menuju Yerusalem. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.